Pendengar kami saat ini sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Anaesoi, yang saat ini sudah bersama dengan Prosat RRI ini untuk menceritakan bagaimana kemarin ya digelarnya acara Festival Reba yang biasanya digelar di Ngada, ini untuk mengobati rindu sekaligus juga untuk mempromosikan daerah, digelar di Anjungan NTT Taman Mini Indonesia Indah. Sudah bersama kami Wagub NTT Bapak Yosef Anaesoi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Desi. Apa kabar, sehat? Sehat Desi. Saya boleh menyapa Pak, sudah boleh menyapa dengan Pak Dokter begitu ya? Congratulations, selamat ya untuk rayaan gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat cum laude. Ini menjadi kebanggaan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga Pak Wagub. Terima kasih Desi. Bapak, kami terima informasi bahwa ada ribuan masyarakat Ngada di Jakarta ini yang ikut merayakan pesta adat sekaligus ritual agama Reba di Anjungan Nusa Tenggara Timur. Bapak, ritual Reba ini boleh dilakukan di luar Kabupaten Ngada begitu ya, sebelum diceritakan kegiatan kemarin. Jadi begini. Saya harus menjelaskan benar-benar bahwa ritual Reba yang sebenarnya sesuai dengan adat istiadat itu harus dilakukan di kampung masing-masing dan di rumah adat masing-masing. Kalau saya boleh meminjam satu istilah, kalau reba itu ada dua istilah. Yang pertama adalah namanya dalam bahasa Latin namanya corpus possession. Corpus possession itu penguasaan secara fisik dan seharusnya itu dilakukan di kampung adat masing-masing, yaitu di Bejawa, di Ngada. Tetapi yang namanya animus possidendi itu bisa dilakukan tetapi bukan ritualnya, tetapi dalam arti bahwa ada beberapa tahap yang sakral tidak boleh dilakukan, tetapi yang ekspresi sebagai manifestasi dari pengakuan Reba itu boleh dilakukan di mana saja. Karena ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah itu tidak bisa dilakukan di mana-mana, tapi kalau misalnya tarian-tarian silakan dilakukan di mana saja, bergembira ria begitu. Iya. Itu bisa dilakukan. Kalau sebelumnya kan kita tahu bahwa Jai memang sudah sering ditampilkan di Jakarta dengan jumlah yang cukup banyak juga ya. Kali ini Reba isinya juga di dalam acara itu acara apa saja gitu Bapak di Festival Reba yang ditampilkan? Jadi begini, pertama itu kita melakukan kombinasi dengan liturgi, liturgi misa. Di misa itu melakukan misa seperti biasa. Kemudian kedua kita melakukan dengan Owi bersama. Owi itu artinya tandak. Seperti kayak di Ende tandak gawi. Gawi. Tandak bersama, terus kemudian mege makan bersama, terus kemudian ya pura-pura menari-menari begitu. Tetapi saya mau jelaskan begini, bahwa Reba ini apapun namanya yang di NTT ini banyak yang dimiliki, ini merupakan suatu ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional ini kita harus bisa mempopulerkan ke seluruh dunia. Mengapa? Karena di dalam pariwisata itu ada atraksi. Yang pertama itu yang kita jual itu adalah atraksi. Atraksi itu adalah ekspresi budaya tradisional itu. Oleh sebab itu masyarakat Ngada yang ada di Jabodetabek melakukan itu, saya menyambut baik dan kemudian saya menghadiri. Sebelum itu masyarakat gereja Gemit dan masyarakat umat Gemit melakukan Natal bersama juga di Jakarta. Saya juga ikut dalam suasana adat, dalam suasana busana dan tarian-tarian NTT. Kemudian bulan yang lalu ada festival budaya Sumba, saya juga ikut di Anjungan Taman Mini Indonesia di Anjungan NTT. Dan banyak sekali duta besar negara sahabat yang datang dan mereka sangat antusias. Nah, itu tujuan kita adalah kita bagaimana memasarkan Nusa Tenggara Timur ke berbagai negara atau berbagai daerah
melalui budaya. Ya, jadi melalui budaya ini, apalagi dengan temanya merawat tradisi, menciptakan harmoni ya. Tapi tujuan besar di belakangnya adalah mempopulerkan ke seluruh dunia begitu. Dengan khasnya kita Flores dan NTT yang Singing Island, Dancing Island seperti itu. Ini yang kemudian terus diperkenalkan begitu Pak Wagub ya. Jadi begini Desi. Ya, sekarang ini di dunia ini lagi terkenal dengan apa yang dinamakan kekayaan intelektual komunal. Kalau kekayaan intelektual secara pribadi pasti semua orang kenal dengan mencipta lagu, dengan kreasi-kreasi perorangan, orang bisa mendapatkan royalti secara perorangan. Tetapi banyak sekali ekspresi budaya tradisional kita yang merupakan kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Di Ende ada ada gawi, di di Sika ada tarian pokoknya ada tarian di sana. Begitupun juga bukan di seluruh NTT. Dengan demikian maka kekayaan intelektual komunal harus kita bisa gali dan kemudian kita bisa manfaatkan dalam untuk kepentingan masyarakat. Maka saya selalu mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mendaftarkan kekayaan intelektual komunal ke Kementerian Hukum dan HAM supaya orang luar tidak mengklaim besok-besok bahwa itu milik mereka. Dan kemudian harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Bayangkan, wisata itu sederhana sekali mereka. Mereka datang pakai apa, makan apa, lihat apa, tidur di mana, menikmati apa, pulang bawa apa. Itu pariwisata. Wisatawan. Dengan demikian salah satu kenikmatan yang mereka lihat, mereka nikmati dalam perjalanan wisata itu adalah ya ekspresi budaya tradisional. Apapun namanya di NTT ini sangat banyak. Ya, saya kebetulan di disertasi saya itu saya mengangkat tentang ekspresi budaya tradisional dari sudut hukum. Bayangkan Desi, saya sudah 3-4 bulan lalu saya ke Jenewa hanya untuk memberikan pemahaman kepada dunia bahwa Sasando itu adalah miliknya Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Jangan sampai nanti seperti terjadi itu. Bayangkan lagu Rasa Sayang kita yang dari Maluku sekarang dipopulerkan oleh negara lain. Tempe kita, tahu kita yang terkenal di Indonesia, di luar negeri orang lebih kenal bahwa ini tahu atau tempenya buatan dari negara yang bersangkutan, negara yang lain. Ini kan sangat disayangkan. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur, terlebih pemerintah daerah, masing-masing pemerintah daerah, segera mendaftarkan komunal ekspresi budaya tradisional atau apapun namanya kekayaan intelektual komunal itu di Kumham supaya bisa terdaftar dan kemudian terdaftar di UNESCO dan terdaftar di WIPO. Gitu. Jadi ini berjalan beriringan ya, tidak hanya kemudian mempopulerkan lewat tampilan-tampilan, tetapi juga harus dilegalkan begitu ya? Iya betul. Saya akan keliling bersama dengan Kumham. Saya sudah keliling di 3 kabupaten, tapi mungkin bulan depan atau 2 minggu lagi saya akan keliling di Flores lagi, khususnya di Ende. Saya terus ke Sika. Kita akan melakukan semacam seminar atau diskusi mengenai kekayaan intelektual komunal. Supaya dengan demikian kita bersama-sama dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dengan muslaki supaya kita bisa menginventarisir mana ekspresi budaya tradisional atau pengetahuan tradisional yang sakral, yang secret, yang terbuka dan yang untuk umum supaya kita bisa daftarkan di Kumham. Untuk yang Reba, Gawi dan lain-lain ini juga perlu didaftarkan begitu Pak Wagub? Harus. Belum ada di NTT yang sudah didaftarkan kekayaan komunal ini yang tadi sebenarnya? Udah. Ada. Ende itu Gawi sudah daftar. Sekarang indikasi geografisnya Singkong Nobosi baru mulai didaftarkan. Iya. Jadi ini harus jadi semangat kita sama-sama ya. Dan Pak Wagub terakhir ini ya bahwa
kerja-kerja dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi semakin dipermudah dengan kreativitas dari diaspora yang berada di luar wilayah NTT yang menggelar acara-acara seperti ini. Apa yang ingin Anda sampaikan ya untuk menyemangati diaspora lainnya juga ikut membuat di seluruh Nusantara, mungkin apa juga bisa di luar negeri begitu? Saya mengapresiasi kepada diaspora yang diaspora NTT yang ada di luar. Mereka begitu antusias dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan mereka selalu mempopulerkan ekspresi budaya tradisional dari NTT. Bahkan beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu saya berkesempatan ke luar negeri. Begitu kita ada acara di luar negeri, semua diaspora yang ada di luar negeri mereka rame-rame juga melakukan ekspresi budaya tradisional itu. Dan ini sangat menguntungkan untuk kita di Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia. Dan kami juga, saya sudah minta melalui para rohaniwan, para imam, para pendeta yang mereka berbakti di luar negeri. Bayangkan Desi, ada 450 biarawan kita lebih yang pastor aja itu ada 400, belum lagi suster, belum lagi pendeta, belum lagi bruder yang mereka berbakti di luar negeri. Kalau mereka, kita juga bisa minta menjadi mediator kita untuk melakukan ekspresi budaya tradisional di luar negeri. Saya kira sangat bagus sekali. Bulan Juli ini saya akan membawa misi budaya ke Meksiko. Mereka ada festival dunia di Meksiko dan mereka minta NTT dari Indonesia. Itu NTT mewakili Indonesia dalam festival dunia di Meksiko nanti. Mudah-mudahan sukses semua persiapannya berjalan dengan lancar, Bapak ya. Semoga NTT semakin populer di mata internasional, Pak Wagub ya. Terima kasih sudah membawa populer tahun ini. 2020 saya ke Ekuador. Ada Gavi juga di sana, sudah terkenal di sana. Jadi ada Jai di sana. Kalau bulan Juli ini apa yang akan dibawa ke Meksiko, Bapak? Masih dipersiapkan oleh tim saya. Baik. Saya belum tahu. Kita tunggu informasinya nanti di RRI ND juga boleh disampaikan begitu ya Pak Wagub ya. Terima kasih sudah bersama dengan Pro 1 pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Wagub. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andes Joseph A. Naesoi MM, sudah bersama kami tadi menyampaikan informasi terkait dengan upaya untuk mempromosikan daerah. Salah satunya diaspora NTT yang ada di Jakarta ini menggelar Festival Reba Ngada yang tampil di Anjungan NTT Taman Mini Indonesia Indah, dihadiri langsung juga oleh Wakil Gubernur NTT Dr. Andes Joseph A. Naesoi. Dan tadi juga disampaikan bahwa dirinya meminta agar seluruh diaspora NTT yang berada baik di luar daerah yang di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bisa juga ikut membantu mempromosikan daerah, mempromosikan NTT dengan kapasitasnya masing-masing gitu, dengan upaya-upaya kreativitasnya masing-masing. Dan tadi juga tidak kalah pentingnya diingatkan bahwa seluruh pemerintah daerah untuk bisa mendata kekayaan intelektual tidak hanya perorangan tetapi komunal untuk bisa didaftarkan kepada Kemenhumkam dan juga bisa dilegalkan ya, agar ini tidak diklaim oleh pihak-pihak lain yang kemudian merugikan Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI. Selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti Warta Berita dari Program 3 Jaringan Berita Nasional. Namun untuk Anda yang ingin mengikuti kembali wawancara-wawancara RRI pagi ini, Anda bisa kunjungi di YouTube channel RRI ND. Kami sudah memposting kembali ya, sudah mengupload kembali informasi-informasi yang kami hadirkan sepanjang pagi ini. Ada Warta Berita, kemudian informasi cuaca, dan juga 3 topik wawancara akan kami hadirkan kembali di RRI ND. Terima kasih masih bersama kami, tetaplah bersama Florata pagi ini. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.